Aji, edo sore Ji. Lah, tes. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita pada malam kini dengan ucapan Al-Fatihah. Faedahnya kita niatkan, kita hadiahkan kepada guru-guru yang sudah mengajarkan kitab Al-Hikam kepada kita, dan juga kepada terutama pengarang kitab Al-Hikam, baik itu pengarang matan, pengarang syarah, dua orang pengarang syarah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatil salih wa ila hadratin nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidulahi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Al-Hikam. Selamat bergabung kembali Ustadz Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaji kita malam kini halaman 69 ya. Halaman 69 baris ke-10 dari At-Teh Al-Hikam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir lana wa la tu'asir 'alaina. Rabbi atmim lana bil khair. Kafal amilina jaza'u ma huwa fatihuhu ala qulubihim fi ta'ati. Mamaduilah akan orang yang beramal mereka itu amalina, kafal amalina. Ana memadui balasan ma yang hionya Allah ba'ala hionya orang membukakan nyoma hati mereka itu pada mentaatinya Allah. Artinya pada laku mentaatinya Allah daripada pemberian ilahiyah, daripada pemberian ilahiyah. Baru mulai gue tunggu si dia sambungan kaji kita minggu yang lalu. Kafal amalina jaza'u ma huwa fatihuhu ala qulubihim.
Memaduilah akan orang yang beramal mereka itu ay memadui balasan ma yang hiyonyo Allah ba'ala hiyonyo orang membukakan nyoma, artinya orang membukakan nyoma ate hati mereka itu pada mentaatinya Allah, artinya pada laku mentaatinya Allah daripada pemberian ilahiyah dan ilham laduniyah dan kemanisan bertamaluk. Tamaluk itu artinya apa tuh? Bermesraan ya, tamaluk. Makin kino ya, pada kedakian ya. Kan tamaluk itu bermesraan, bercumbu ya. Di ibarat apa kayak itu enggak, ibarat apa orang antara kekasih ya, dengan yang dikasihi dia sangat mesra, sangat dake, sangat intim, sangat dake hubungan dengan Allah itu tamaluk. Di manisnya bertamaluk, bercumbu, bermesraan dengan antara hadapan mali kilmuluk. Semua Jawa apa kan duduk satu majelis dengan uang gadang kan sangat apa rasuatu, sangat gembira, enggak? Sangat senang ya. Itu namanya kemanisan tamaluk. Sangat senang, hati sangat gembira, enggak ada nimai detik itu Rasulullah. Jadi iko sambungan dari yang di belakang. Di belakang kalau disambungin itu enggak, balasan yang bersegera, yang segera itu atau balasan amal di dunia itu yang pertama adalah Allah gerakkan hati kita untuk beribadah, kemudian Allah menjadikan kita termasuk dari ahli ibadah itu. Di kita dimas Allah langsung hikam apa sedih apa lupanya gitu deh. Ilalawi ya, kita langsung al-hikam halaman 69 dari Yateh baris ke-10 kafal amalina, halaman 69 baris ke-10 dari Yateh, kafa awalnya kafa. Jadi di belakang balasan amal di dunia itu yang pertama adalah Allah ridha kita, termasuk Allah ridha kita dimasukkan ke dalam orang ahli ibadah. Kemudian Allah beri kita apa lagi? Tandonya Allah ridha kita termasuk ahli ibadah, Allah beri kita taufik. Allah gerakkan hati kita untuk beribadah. Kemudian Allah beri kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah itu. Nah, kini selanjutnya balasan yang disegerakan atau balasan amal di dunia itu adalah ma yang hiyunya Allah, baiknya orang membukakan nyema hati mereka itu pada mentaatinya Allah. Ketika kita sedang melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan, ada sesuatu yang Allah bukakan di hati awak. Apa tuh? Yang disebut dengan mawahib ilahiyah, daripada mawahib ilahiyah, daripada pemberian ketuhanan. Dan ilham laduniyah,
di mawahib ketuhanan iko, ilham ladunia iko termasuk dalam itu ilmu laduni. Nah, wa alamnahu min laduna ilmu laduni, ilham. Kemudian dan manisnya bertamaluk antara hadapan malikil muluk. Orang manisnya itu rasa sangat dekat dengan Allah itu. Berkata setengah mereka itu, qala badum laisa fid dunya waktan. Laisa aku sadar apa bahasa Malin? Sadar inna ya nak. Laisa fid dunya waktan. Laisa itu saudara inna. Karajonya menasabkan isim, merafakan kabar. Di siko kabarnya mana? Fid dunia itu kabar. Waktan itu adalah isim in laisa. Laisa fid dunia waktan yusabbihu naima ahlil jannati illa ma yajiduhu ahlit tamaluki fi qulubihim billail min halawatin najah. Tiadalah pada dunia, berkata sang mereka itu, tiadalah pada dunia waktu yang sarupo waktu itu akan nikmat ahli sarugo kecuali ma yang memperoleh akan yomatu sia yang memperoleh ahli tamaluk pada hati mereka itu dengan malam daripada manisnya munajat, manisnya babis ya. Ya al munajah. Terputih nak. Al munajah nih itu ya. Al munajah. Dalam ada tuh ya, berarti al munajah, mulai bisa. Wahazal halawatu hiyallati yu'baru anha ahlu tariqi bil ahwal wal mawaji wal azwaq. Dan barang lo ini rasa manis itu hiyunya ini ba'ala barang lo allati ya'buru anha yang mengibarakan daripadanya allati itu ahli tarikat, ahli jalan, maksudnya ahli jalan tasawuf, dengan diibaratkan dengan ahwal dan mawajid dan azwaq dan para uzub. Jadi rasa manis tadi itu istilahnya ada disebut dengan ahwal, ada disebut dengan mawajid. Apa itu mawajid? Sesuatu yang didapatkan. Dan azwaq ya ahwal itu kondisi hati ya, kondisi. Ahwal itu kelakuan, kondisi atau kelakuan ya. Kondisi rohani ya. Dan azwaq, apa itu azwaq? Rasa ya, rasa hati. Wa ma huwa muriduhu alaihim, dan ma yang hiyunya Allah ba'ala hiyunya orang mendatangkan jemaatih mereka itu. Artinya ai ala qulubihim, artinya ate hati mereka itu min wujudi mu'anisatihi, daripada wujud menjinainya Allah. Artinya jinak dengan ya Allah. Ba'da husulil amali wa inqidaihi, dan pada kemudian hasil amal dan selesainya amal. Jadi yang di atas tadi ketika sedang melaksanakan amal itu, ketika sedang melaksanakan taat itu, Allah bukakan, Allah beri ilham ladunia, rasa manis itu
Nah, setelah selesai dari amal, masih ada lagi dan Allah berikan apa tuh? Rasa jinak. Jinak itu artinya rasa dekat dengan Allah. Bila selesai benar beramal, masih rasa dekat dengan Allah. Dia sudah sembahyang, seorang sembahyang tu lagi ingat Allah, anda dekat juga Allah rasanya. Sudah sembahyang, lah hilang lah, bola jauh lah balik, lupa balik, tu tidak tahu. Jadi kalau yang ikut setelah selesai sholat pun tetap nyemara sodaki dengan Allah. Qala ba'duhum al-anasu huwa sururul qalbi bisuhudi jamalil habib. Berkata setengah mereka itu, sebagian para sufi, ulama sufi, yang dinamakan jinak itu definisinya adalah yun jinak ba'ala baramulo suku hati, dirasa gembira di hati. Surur itu gembira, ya, rasa gembira di hati. Ba'ama kau gembira dengan memandang kejumbangan kekasih. Sandang haraswati, perasaan senang di hati sebab memandang keindahan kekasih. Wa huwa halatun tujibu inta'ash al-muhib wa shifa'a inta'asha al-muhib wa shifa'a waqtihi wa shifa'a waqtihi. Dan hionyo nan jinak itu ba'alah hionyo satu laku yang mewajibkan yo laku itu akan bangkitnya si muhib dan bersih waktunya si muhib, wa yukhafu fihi gawailul adlal, dan ditakuti orang lah padonyo waktu itu, padonyo laku iko akan hantu pemburu. Maksudnya hantu pemburu, tipu dayu. Di muka ibana keadaan mode itu ditakuti kalau nyo ada beko tiba gangguan dari setan. Nah, itu pasti ada. Kita dalam keadaan mode itu dan ditakuti adalah kalau nyo rasa jinak tadi hilang. Dah selesai man abadahu baramlo siman yang menyembah semanakan Allah wa huwa Allah Ta'ala li syai'in yarjuhu minhu, karena sesuatu yang mengharapkan ya siman akan sesuatu daripadanya Allah, wa huwa ats-tsawab, dan ianya sesuatu itu bala ianya pahalo, au liyadfa'a bi ta'atihi warada wurudal uqubah, atau karena menolakkan yusiman dengan mentaatnya Allah itu akan datangnya ikab siksa, ai husuliha lahu fid daril akhirah, artinya hasilnya ikab atau siksa baginya siman pada kampung akhirat. Wa qauluhu anhu, dan baru katanya pengar anhu ba'ala baramlo muta'ala dengan yadafa'u, daripada ditulakkan daripadanya siman. Ba'alah man fama qama bihaqqi awsafi, mangko tidak berdiri yo siman itu dengan hak sifatnya Allah, bal huwa qaimun bihazzi nafsihi, tetapi yo siman itu ba'ayanya berdiri dengan keuntungan dirinya siman. Jadi kalau ada orang menyembah Allah, aku mau ulang kaji di bawah, cuma ndak? Atau ke makamnya siapa? Ke makamnya si Abid. Dia menyembah Allah itu kenapa? Karena takut, karena mengharapkan pahala dan takut dari azab.
takut diazab. Maka orang seperti kau kata pengarang tidak berdiri dengan hak sifat Allah, tetapi nya berdiri di keuntungan dirinya. Bal huwa qaimun bihazin nafsihi. Artinya posisinya tampik tagak itu di mana? Di kepentingan dirinya. Dia menyembah Allah tadi itu, beribadah tadi itu karena apa? Karena ada kepentingan diri. Bisakah orang tadi disebut ikhlas? Bisakah orang tadi disebut bernilai ibadahnya? Artinya menyembah Allah itu bukan karena Allah, tapi karena diri sebenarnya, karena kepentingan. Jadi sama tidak ubahnya dengan politik, kan? Politik itu kan ada kepentingan. Di baliknya adalah kepentingan seluruhnya. Artinya main politiknya dengan Allah. Dibuat undang-undang, di baliknya tentu ada kepentingan. Apa-apa pun yang dilakukan karena ada kepentingan. Jadi kalau hamba untuk itu beribadah karena kepentingan dirinya, tidak ada kepentingan tidak mau aja. Semuanya itu apa kawan, contohnya enggak. Kawan ko bila ada pentingnya teleponnya wak. Tak pentingnya dan pernah nelponnya. Bagi kira tu. Ada tu Ji? Ah? Apa? Bila? Bila para lu ada teleponnya, enggak lebih para lu tidak tentu ada lain. Tuh. Nama itu inyo bermuamalah dewa hanya karena ada kepentingan diri ya. Ada penting diri apa lu ada teleponnya lah ya. Apa nilai nawak ke sahabat ke kawan yang begitu? Walai. Jadi kalau kita jantung gambar kawan yang sejati itu nyo menelepon awak bukan karena ada kepentingan. Sekali takkan awak nyo teleponnya awak enak. Targa dia urang ya, bukan dak targa piti tuh. Jadi itu kita contoh lah dengan bapak kawan dia lu nak nampak. Dia ada kawan tuh yang sahabat sejati. Jadinya mama menghubungi awak tuh bukan karena kepentingan, bukan karena pitih, bukan karena paralu. Ada keperluannya kawan enggak. Tapi ada kawan tadi itu kan ada kepentingannya, enggak ada kepentingannya kawannya nak mau hubung awak doh. Apa tak tekan awaknya tuh dah. Tapi kalau penting aja awak aku hilang nomor telepon awak dicari dah, canyono ke kawannya. Nomor telepon seno. Awak perlu aja. Nah, itu contoh. Jadi itulah contoh orang yang beribadah kepada Allah karena kepentingan dirinya, daripada minjal bisawab, daripada mailo pahalo au daf'il ikab atau menolakkan ikab. Bikhilafi ma idza abadahu li ajli jalali. Dengan bersalahan ma yang apabila menyembah ya seorang akan di Allah itu, menyembah isman akan di Allah bagi karena kebesarannya Allah dan kebesarannya Allah. Bahwa kau sembah Allah ya karena Allah itu Tuhan awak, makanya berhak disembah, berhak diibadahi, berhak mendapat ibadah dari awak. Jadi berarti itu berdiri di kepentingan, di hak sifat Allah. Allah itu Tuhan yang maha agung, yang pencipta, yang khalik, maka itu ia wajib layaknya disembah, layaknya diibadahi. Wa ma huwa alaihi min mahamidi sifatihi, dan ma yang hiunya Allah artinya ma daripada yang dipuji sifatnya Allah. Jadi samping Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan awak dalam semesta go, nyo khalik,
Allah itu juga memiliki sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kemuliaan. Ya, memang wajar Allah itu diibadahi. Allati la yusariku fiha, allati nan sifat yang tidak menserikati, yang tidak diserikati orang, diserikati orang, ya Allah pada sifat. Yang mana sifat-sifat Allah yang terpuji itu tidak satu pun dimiliki oleh selain Allah. Itu makna ahad itu. Ahad, Allah itu ahad bukan hanya satu. Tapi makna ahad itu adalah Allah itu esa, itu artinya unik. Di unik itu adalah, unik artinya satu-satunya. Tidak ada yang berserikat dengan Allah, bersekutu dengan Allah dari segi ketuhanan, dari segi sifat-sifat. Allah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat tersebut. Izman kana kadzalika yastahaqqu ay yukhdama bil ibadah. Karena barang musiman yang ado yusma seperti demikian. Jadi orang yang ado seperti Allah itu, yang unik dalam sifat, maka inya berhak bahwa dikhidmati Allah dengan ibadah. Fa innahu hina idzin yakunu qaiman bihaqqi awsafihi. Maka bahwa sungguhnya siman pada ketika itu ba'ala sungguhnya ado yusiman ba'adonya orang berdiri dengan hak sifatnya Allah. Artinya orang menyempurnakan baginya sifat akan haknya sifat. Faqad auhallahu ta'ala ila Dawudi alaihi salam. Mangko sungguh telah mewahyukan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Daud alaihi salam. Anna awaddul audai min man abadani di gairi nawal. Sungguhnya nan kekasih nan paling kasih, sekasih-kasih kekasih, atau mana terjemahan harfiah. Sekasih kekasih, artinya kekasih nan paling dikasihi. Ba'ala sungguhnya siman yang menyembah yusiman akan aku bagi indah faedah. Jadi, bagi tidak karena kepentingan pribadinya. Lakin liyu'tir rububiyata haqqaha, tetapi karena bahwa mendatangkan yusiman itu akan rububiyah ketuhanan, akan haknya rububiyah. Wa fil hadisi la yakun ahadukum kal abdi su'i in khafa amila wa in khafa amila. Kemudian dan pada hadis dalam hadis, janganlah ado engkau ba'adonyo, janganlah ado salah seorang kamu seperti hamba yang jahe. Jika takwi ya seorang, beramal ya seorang, itu hamba yang jahe, itu hamba yang tidak terpuji, itu hamba sahaya tidak terpuji. Kalau yang takwi baunya karajo, artinya nyembah karajo itu tidak karena kesadaran. Bila takwinya hanya harus dipatakwi dulu rumah karajo, dan anak muah karajo. Wala kal ajir, dan jangan pula lah seperti kal ajirisu, seperti orang upahan yang jahe. Atau orang upahan yang jahe itu ilam yu'tal ujrata lam ya'mal. Jika tidak diberi orang si orang upahan tadi akan upah, tidak bakal rajo yo orang upahan. Di kita dengan Allah itu jangan seperti hamba saya yang jahe, dan jangan pula seperti orang upahan yang jahe.
Kalau hamba saya yang jahe takwi, kalau nya takwi mau karajo. Kalau orang upahnya jahe, kalau ndak dia diupahnya, dijanjikan upah mau karajo. Kalau ndak ditentukan upahnya mau karajo aja. Lain upahnya lu bawa upah dan ndak jalan nak muara. Jadi kita dengan Allah tidak seperti itu. Jadi itulah diulang-ulang kajian belakang sebenarnya enggak, bahwa kita makam kita harus tinggi, bahwa kita dasar kita beramal bukan karena kepentingan diri pribadi awak, tapi kita berdiri di hak sifatnya Allah. Jika tidak diberi orang, ia orang upahan akan upah. Tidak beramal, tidak bakar rajo, ya orang upahan. Dikaji kita malam kini dua mana? Yang pertama DT tadi sambung minggu yang lalu, yaitu balasan kepada orang yang beramal di dunia ini. Balasannya malam kini ada dua. Yang pertama ketika yang di minggu yang lalu itu sebelum beramal dan tidak sebelum beramal. Kini ketika sedang mengerjakan amal, Allah beri ilmu ke dalam hati, rasu manis, rasu intim dengan Allah itu. Kemudian Allah beri ilham lah dunia. Kemudian setelah selesai amal, masih ada rasu dekat itu dengan Allah, manis, rasu jinak, gembira hati. Kemudian poin yang kedua kaji kita malam ini adalah agar kita beramal ibadah tidak karena takwi siksaan akhirat, tidak juga mengharapkan balasan pahala upah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi betul-betul karena berdiri dengan sifat Allah, hak sifat Allah, menyempurnakan hak sifat Allah, yaitu Allah itu maha mulia, Allah itu adalah memiliki sifat yang agung, Allah itu berhak disembah, berhak dibesarkan, berhak diibadahi. Artinya Allah itu berhak mendapatkan ibadah dari kita. Lah selesai kita malam ini, silakan kamu ulang, saya kamu ulang.